Baik, izin memperkenalkan diri, nama M. Adi Setiawan, NPM 18 13 03 10 07, ingin mempresentasikan hasil UTS. Nah, pada soal pertama, identifikasilah perbedaan revisi kombinasi bisnis PSAK nomor 22 tahun 2010 dan UU nomor 4 tahun 2007. Nah, perbedaannya yaitu terletak pada UU nomor 4 tahun 2007 itu pengembangan usaha hanya berlaku pada PT atau perseroan terbatas. Sedangkan pada PSAK nomor 22 tahun 2010, pengembangan usaha tidak hanya terpaku pada PT ataupun perseroan terbatas. Lalu pada soal nomor 2, sebutkanlah beberapa penyebab terjadinya penggabungan usaha selain dari saham. Yang pertama itu adalah akuisisi. Akuisisi itu adalah penggabungan usaha dengan saham. Lalu yang selain itu ada integrasi. Nah, di sini integrasi ada 3, yaitu integrasi horizontal, vertikal, dan konglomerasi. Integrasi horizontal itu adalah penggabungan usaha atau penggabungan perusahaan-perusahaan yang berproduksi pada sektor yang sama. Misal, perusahaan yang berproduksi sepatu menggabungkan usahanya dengan perusahaan yang memproduksi sepatu. Nah, itu dia menginginkan perusahaannya semakin besar. Lalu integrasi vertikal yaitu penggabungan usaha yang masih memiliki hubungan produksi. Contohnya adalah perusahaan yang memproduksi mobil menggabungkan usahanya dengan perusahaan yang memproduksi ban mobil serta suku cadang mobil. Lalu aglomerasi adalah penggabungan usaha yang tidak ada sangkut pautnya antara produksi ataupun usaha yang sejenis. Contohnya itu adalah misal perusahaan sepatu berintegrasi dengan perusahaan ban mobil. Itu kan berbeda sih antara sepatu dengan ban mobil. Lalu pada soal yang berikutnya, diskon pembelian dalam proses kombinasi bisnis. Jelaskan pengertian diskon pembelian dan berikan contoh dan pembukuannya. Nah, pengertian pembelian dengan diskon yaitu suatu kombinasi bisnis yang dimana hasil penjualan ekuitas itu lebih besar dari nilai wajar kepentingan non pengendali, lebih besar dari harga wajar non pengendali. Hal ini mengidentifikasikan bahwa adanya diskon pembelian dari pihak pengakuisisi. Nah, untuk contoh kasusnya bisa kita lihat pada PPT ini. PT Bangsa mengakuisisi PT Saham Negara dengan harga akuisisi 5,42 miliar dan harga kepentingan non pengendali berdasarkan penilaian appraisal company adalah 1,36 miliar dengan total nilai aset yang diakuisisi sebesar 6 miliar 800 juta. Sehingga diskon pembeliannya adalah harga ekuitas yang diakuisisi adalah 5.420 miliar. Harga wajar kepentingan non pengendali 1,3660 miliar. Jadi total harga wajarnya yaitu 6 miliar 780 juta dan total wajar yang diakuisisi yaitu 1.800.000, maka keuntungan diskonnya adalah 20 juta. Nah, untuk membukanya sendiri yaitu aset yang diakuisisi itu yang diidentifikasi yang diperoleh adalah 6.800.000. Terus itu terdiri dari kas, keuntungan dari pembelian dengan diskon,
ekuitas kepentingan dan pengendali yang masing-masing 5.420 5.420.000.000, 20 juta, dan 1.360.000.000. Lalu pada soal keempat adalah kertas kerja merupakan suatu pendukung dari laporan konsolidasi. Nah, soal pertama yaitu A-nya, jelaskan pengertian dan manfaat dari kertas kerja laporan keuangan konsolidasi. Nah, pengertiannya itu adalah kertas kerja laporan keuangan gabungan entitas induk dan anak. Jika entitas anaknya lebih dari satu, berdasarkan prosedur penyusunan yang disyaratkan. Lalu manfaatnya itu memberikan gambaran tentang sumber daya perusahaan hasil gabungan. Ini bisa seperti gimana ya, bisa kendali perusahaan induk kepada para pemegang sahamnya, kreditor, penyedia dana, dan lainnya. Lalu dapat memberikan informasi terkini bagi manajemen induk perusahaan. Lalu yang kedua, soal kedua yang B, dapatkan laporan keuangan, laporan konsolidasi disusun tanpa kertas kerja. Bisa, tapi tanpa adanya kertas kerja, maka laporan keuangan konsolidasi menjadi kurang faktual. Nah, dengan adanya kertas kerja, pembuatan laporan keuangan pada suatu bisnis tersebut menjadi lebih mudah untuk dipahami.